Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Asy-Syifa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah siang ini kembali dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Hendaknya kita diberkahi di bulan Sya'ban penghujung ini dan disampaikan ke bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki insyaallah dengan membaca doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Menyambung pembahasan kita mengenai sirah nabawiyah, yaitu perihal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah kelahiran yang luar biasa, lahirnya sosok manusia ke atas bumi ini yang kelak akan mengemban amanah yang begitu berat, tanggung jawab yang begitu besar, yaitu menyampaikan risalah Islam rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru dunia. Telah disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya kelahiran Rasulullah mustahil bisa dinafikan. Sebab lahir pada peristiwa yang begitu bersejarah disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, momen di mana penyerangan tentara Abraha ke bumi Makkah, tepatnya ke Ka'bah al-Musharrafah, karena kedengkian dan iri. Kemudian para ahli sejarah mengkonversi tahun kelahiran Nabi tersebut yang dikenal dalam dunia Arab, tahun gajah itu sekitar tahun 571 Masehi, tanggal 20 atau 22 April. Lahir Nabi ke dunia juga beriringan dengan beberapa peristiwa yang luar biasa. Bahwasanya beliau lahir disebutkan oleh dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian dalam Sunan Ad-Darimi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ketika ibunda Nabi, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahb bin Abi Manaf, melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluar dari rahim beliau cahaya yang begitu terang menerangi seisi rumah. Ditambah lagi dengan khabar atau riwayat-riwayat yang menyokong hal tersebut atau menambahkan hikayat tersebut. Meskipun derajat hadisnya tidak sampai kepada sahih, namun dikutip oleh para mu'arrikh atau ahli sejarah, kelahiran Rasul menggemparkan dua negara hidayah. Runtuhnya tempat peribadatan orang-orang kafir, padamnya api Majusi yang ribuan tahun sudah menyala di bumi Persia. Hal ini menunjukkan bahwasanya peristiwa kelahiran Rasul memanglah sudah memiliki tanda-tanda. Begitu juga dengan para anbiya terdahulu dan para aulia dan asfiya yang datang kemudian. Banyak daripada ulama salaf yang semenjak kecil sudah diberikan tanda-tanda dari Allah bahwasanya ini anak merupakan anak yang memiliki masa depan dan pekerjaan yang luar biasa di masa kelak dia menjadi besar. Kemudian Rasul dinamakan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sang kakek atas usulan sang ibu Aminah binti Wahab. Diberilah bayi itu dengan nama Muhammad, nama yang cukup aneh atau tidak pernah digunakan sebelumnya oleh bangsa Arab. Nama yang tidak pernah diberikan oleh seorang ayah kepada seorang bayi di tanah Arab waktu itu. Namun kata Muhammad bisa difahami secara makna.
terambil dari kata hamida yahmad, artinya memuji. Muhammad yang tersanjung, yang terpuji, yang mulia. Secara bahasa mudah difahami, sangat dipahami oleh orang Arab yang fasih berkata-kata, berbicara. Namun memang pemakaiannya masih belum pernah ada orang yang memberikan nama Muhammad tersebut. Nama ini melekat kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir bahkan sampai hari kiamat. Bahwa sifat mulia itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan sebatas namanya saja sudah diketahui secara maklum. Bahkan Abu Lahab itu agak kebingungan ketika ingin menfitnah Rasul. Para petinggi Quraisy ketika itu, misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, ingin menghina pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka menghina, mereka tetap memanggil Muhammad. Wahai engkau, wahai yang pendusta Muhammad, ya Muhammad, engkau telah berdusta. Dan ini secara bahasa membingungkan mereka. Mereka ingin mencaci Nabi Muhammad, cuman mereka tetap memanggil beliau dengan nama Muhammad, artinya terpuji. Kemudian ada ide daripada mereka untuk memanggil Nabi dengan bukan Muhammad. Dia panggil Nabi dengan Kazzab. Maka dia memulai memanggil sebutan itu untuk Rasul, untuk menggantikan nama beliau yang bagus, yaitu Muhammad, dengan sebutan Kazzab. Maka ketika dia berbicara dengan orang lain di forum, kamu perhatikan si Kazzab itu. Maka orang kebingungan, siapa si Kazzab? Itu si Muhammad. Balik lagi dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sengaja menakdirkan nabinya bernama Muhammad sehingga bahkan bisa membingungkan orang kafir yang mencela Rasul. Walhasil sejak itu tetaplah Rasul dipanggil dengan nama Muhammad, walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Meskipun orang kafir tidak suka dan tidak menyukainya orang-orang musyrik. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini? Bahwasanya sebagai orang tua, sebagai kakek mungkin posisinya, atau ayah terutama, atau ibu, nenek, siapapun yang ada, bertanggung jawab untuk memberikan nama baik bagi anak. Sebagaimana ibunda Rasul memberi nama bayinya yang sangat tampan ini, sangat bagus, dengan nama yang juga memiliki arti yang bagus, Muhammad. Terlepas ketidaktahuan atau pengetahuan mereka terhadap bahwasanya ini bayi-bayi yang akan menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kakek Rasul yang ketika itu musyrik, menyembah berhala, memberikan nama yang terbaik buat cucunya, yaitu dengan nama Muhammad. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib untuk memberikan nama yang baik bagi anak keturunan kita. Karena nama itu akan dipanggil di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hambanya di akhirat dengan panggilan dia di dunia. Kalau dia memiliki banyak nama atau alias, maka dia akan diberikan nama yang terbaik. Dan salah satu kewajiban orang tua memanglah memberikan nama yang baik kepada anaknya. Dan nama Nabi Muhammad ini dulu belum pernah ada yang memakai, tapi hari ini menjadi nama yang terbanyak di dunia. Kalau dulu nama Muhammad itu tidak pernah ada yang pernah memakainya dari kalangan bangsa Arab, bahkan bangsa Arab sendiri asing dengan itu, walaupun mereka memahami kata itu dengan baik. Nama yang tadinya belum ada pernah yang memakai, hari ini menjadi nama bayi laki-laki yang terbanyak di dunia. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang hari ini yang punya Android, punya handphone, pasti mengenal nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di beberapa negara Islam seperti Bangladesh punya tradisi yang menarik. Setiap bayi yang lahir itu laki-laki pasti diberi nama Muhammad. Baru kemudian nama tambahan yang kedua, Muhammad Fauzan misalnya. Itu kebiasaan orang Bangladesh. Kalau kebiasaan orang-orang Asia Tenggara seperti Laos misalnya, kaum muslimin di situ kalau memberikan nama Muhammad biasanya disingkat menjadi Mat Fulan, karena kebiasaan adat di situ. Itu
Itu menunjukkan bahwasanya mereka orang Islam, bukan orang Buddha atau orang Hindu. Kemudian nama Nabi Muhammad SAW ini nama yang begitu spesial. Sampai kemudian Rasul pada sebuah hadis ketika suatu saat naik ke atas mimbar, malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa. Yang diaminkan oleh Rasul ketiga-tiganya. Doa Nabi yang pertama, doa Jibril yang pertama, celakalah syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar. Celakalah seseorang yang masuk bulan Ramadan tetapi kemudian dia keluar dari Ramadan, kemudian dosanya tidak diampuni. Amin, kata Rasul. Kemudian Nabi Jibril berdoa lagi, celakalah orang yang memiliki orang tua atau salah satu kedua daripada orang tuanya itu hidup bersama dia di masa tuanya, tapi si anak tidak bisa masuk surga sebab berbakti kepada orang tuanya. Kebersamaan dia dengan orang tua tidak memasukkan dia ke dalam surga. Syaqiyun, celaka dia. Maka kata Nabi, amin. Doa yang ketiga, Jibril berkata, celakalah orang yang apabila mendengar namamu wahai Muhammad tidak bersalawat ke atasnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi, amin. Kalaulah yang berdoa itu adalah afdalul malaika, sayyidul malaika, pemimpinnya para malaikat, penghulunya para malaikat, yang mana ketika Allah bertitah di alam malakut, di alam malaikat itu tidak ada satupun makhluk daripada malaikat yang berani mengangkat kepala dan bisa mendengar dengan baik apa firman Allah kecuali malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kalaulah yang berdoa itu pangkatnya seperti malaikat Jibril, kemudian yang mengaminkan ialah afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW, bagaimana doa tersebut? Tentulah sebuah doa yang sangat mustajabah. Orang yang durhaka pada orang tua, padahal hidup bersama orang tuanya, tidak memasukkan dia ke surga. Orang yang ketemu Ramadan, selesai Ramadan dia tidak diampuni dosanya. Dan orang yang apabila mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut dan tidak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka itu orang yang binasa, celaka, rugi dunia wal akhirat. Itulah adab kita kepada beliau. Apa yang bisa kita beri kepada beliau selain daripada doa dan salam hormat? Begitu kikirnya kita ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, sedangkan kita menganggap nama itu nama orang dari nama seseorang yang tidak kita kenal seolah-olah. Begitu juga dengan nama Nabi yang lain, nama malaikat, hendaknya kita mengucapkan alaihi salam pada Rasul alaihi salatu wassalam, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau nama musuh-musuh Allah, nama orang-orang yang jelas dimurkai oleh Allah dalam Quran Al-Karim dan hadis Rasul, maka ucapkanlah laknatullah alaihi. Dari sini kita memposisikan diri respect terhadap orang-orang yang telah berkorban buat kita. Kita menghormati, menghargai siapapun yang telah memperjuangkan kebaikan dan menempatkan posisi pada orang-orang yang telah dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar siang ini bisa menambah ilmu dan iman dan menambah kecintaan kita pada Rasulullah SAW dengan kajian sirah. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.